Ustadz, bagaimana nasihat Ustadz bagi diri saya agar senantiasa hidup dengan rasa qanaah dan hidup serba apa adanya, serta tidak mudah untuk membebankan suami dengan hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan ini, yang segala halnya qadarullah serba mahal. Jazakumullahu khairan katsiran, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ini istri yang soleh aja. Dia tahu dia punya keinginan, tapi dia tidak ingin membebani suaminya. Bagaimana supaya bisa hidup qanaah? Modal utama hidup qanaah itu adalah beriman dengan hari akhir. Ketika orang beriman dengan akhir, dia tahu bahwasanya segala kesenangan, kenyamanan itu akan diberikan kepada dia. Fiha ma tashtahi anfus wa taladul. Sehingga tatkala dia punya keinginan-keinginan itu dan dia tahu memang nggak mampu untuk mendapatkannya, suami juga susah, dia tidak ingin membebani, dia ingat semuanya insya Allah kita dapatkan di akhirat nanti. Ini beriman dengan hari akhir. Yang kedua, memandang dunia sebagai tempat persinggahan. Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia engkau seperti seorang gharib, seorang asing. Tadi itu pertanyaan yang suami di luar negeri, kalau engkau sedang di luar negeri, kau kepingin apa? Enggak lah, aku cuma 2 tahun kontraknya di sini. Enggak kepingin punya rumah, enggak kepingin punya, enggak. Mobil, enggak lah. Pokoknya seperlunya, soalnya 2 tahun aku balik sudah. Jadilah seperti itu. Orang gharib, orang asing. Au abiru sabil. Atau yang lebih baik lagi, kau menjadi seperti orang yang sedang yang transit, pengembara, yang sedang lewat di sebuah negeri, dia akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang kira-kira apa yang akan dia lakukan? Tak baik. Kenapa? Aku akan melanjutkan perjalanan lagi. Ketika kita tahu kehidupan dunia seperti itu, lihatlah orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, mereka pun pergi meninggalkan dunia ini. Jadi itu harus ada di diri kita. Bagaimana kita menyikapi dunia ini. Yang ketiga, jangan suka cuci mata. Cuci mata ngelihat rumahnya orang, ya, lihat mobilnya orang, melihat kendaraannya orang. Kita tuh kalau sering lihat yang di atas, maka kita sulit akan qanaah. Tapi lihat pada yang di bawah. Dan itu kata Nabi SAW, unduru ikan huwa asfala minkum. Akan tumbuh itu qanaah, akan tumbuh ridha. Mungkin engkau merasa aku nggak punya ini. Engkau lihat ada orang yang lebih parah. Ada orang yang nggak punya rumah. Engkau punya rumah ngontrak. Ada orang yang hidup di jalan. Ada orang yang nggak tahu besok mau makan apa. Engkau alhamdulillah. Ada yang bisa dimakan. Di kulkas masih ada yang bisa dimakan untuk sepekan. Setelah itu Allahu a'lam. Ada orang yang nggak tahu mau makan apa. Maka ini sebuah pencerahan yang manjur dari Nabi SAW ya, untuk menundukkan keinginan-keinginan kita agar kita melihat kepada yang di bawah. Jamaah rahimakumullah. Keinginan itu nggak ada batasnya. Kebutuhan itu terbatas. Camkan hal ini. Keinginan nggak ada batasnya. Tapi kebutuhan ya ada batasnya. Kalau kita bicara baju, ya orang kalau kepingin baju, anak kepingin baju batik, anak udah punya warna coklat. Oh, anak kepingin yang warna hitam. Oh, anak kepingin yang warna hijau. Anak kepingin yang warna, keinginan itu nggak ada batasnya. Maka kita lihat kenapa orang-orang yang produksi pakaian nggak berhenti. Karena dia tahu keinginan manusia ini nggak ada batasnya. Tas, bikin tas merek ini, itu, macam-macam. Dibeli sama orang. Handphone. Dia bikin yang kameranya 3, bikin kameranya 4, bikin kameranya sekian. Dibeli sama orang. Karena apa? Bukan kebutuhan. Karena tahu orang-orang ini ketika mau beli sesuatu itu dengan emosi, bukan dengan akal. Dia nggak butuh, tapi dia ingin. Maka tadi engkau lihat, alhamdulillah kebutuhanmu terpenuhi, keinginan ya nggak ada batasnya. Makanya cukuplah dengan apa yang engkau miliki. Sehingga kau tidak membebani suamimu,
Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau punya sesuatu, berbagi dengan orang-orang yang di bawahmu. Sehingga engkau akan mengatakan, alhamdulillah aku bisa berbagi ya Allah. Itu sebagai pertanda Allah telah memberikan kelebihan kepada dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab.